wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wasiana, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025 dengan NIM 2524010775. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Perlak Barat, Aceh Timur. Dalam video uji kinerja ini, saya akan menampilkan pembelajaran dengan tema meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan kurikulum Merdeka yang menekankan kegiatan belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan serta menumbuhkan karakter Islami pada peserta didik. Saya berharap melalui kegiatan ini, peserta didik dapat memahami pentingnya menuntut ilmu sebagai jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat, serta meneladani semangat para ulama dan tokoh Islam dalam mencari ilmu. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat dan menjadi langkah kecil dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Apa kabar anak-anak? Oke, alhamdulillah hari ini kita masih dapat berkumpul di siang hari ini untuk bisa melaksanakan pelajaran. Apa hari ini belajar apa kita? Baik, iya. Bagaimana yang laki-laki? Bajunya udah dirapikan? Ya. Perempuan udah juga? Ya. Udah siap untuk belajar? Siap. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Ketua kelasnya pimpin doanya, nak. Mari berdoa. Berdiri semuanya. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang malas membara, dan ku ingin jiwa selamat.
Sa. Oke, hari ini hari Senin tanggal 6 kita udah masuk ke materi baru yang berjudul meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Hari ini kita belajar mengenai Al-Quran sambungan minggu lalu ya. Hari ini judulnya meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Coba semua apa masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa pelajaran minggu lalu kita terakhir nak? Wakaf. Ada yang tahu apa arti wakaf? Iya Zuhra. Wakaf adalah menahan atau berhenti, yaitu berarti sejenak ketika mengajar apa yang terdapat tanda wakaf untuk mengambil nafas sejenak dan melanjutkan kembali bacanya. Iya benar sekali. Yang lain masih ingat pelajarannya kan? Oke, kita lanjut ya pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini yaitu membaca ayat Al-Quran dulu. Coba perhatikan layar di depan yang sudah disediakan. Tujuan pembelajaran kita ialah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian menjelaskan pentingnya ilmu dalam kehidupan. Dan tujuan pelajaran hari ini yang ketiga ialah menunjukkan sikap semangat mencari ilmu sebagai bekal meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Perhatikan di depan. Di depan ada Quran surat Al-Mujadilah. Ibu baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain Quran surat Al-Mujadilah, ada juga ya Quran yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Nih, pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ada lagi tuh hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah tentang menuntut ilmu. Sering kalian dapat di luar sekolah. Sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, mulai dari lahir sampai akhir hayat. Hadis berikutnya yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalillahu lahu bihi tariqan illal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, nih ada poin
Yang kedua tadi bekal menghadapi perubahan zaman. Zaman terus akan berubah. Paham? Zaman akan terus berubah. Kau baca pentingnya ilmu nak, apa lagi? Iya, yang berikutnya dasar kesuksesan dunia dan akhirat dan membentuk akhlak mulia. Siapapun hidup di dunia pasti tujuannya adalah bahagia dunia akhirat dengan cara menuntut ilmu. Paham semuanya? Paham. Nah, ini Bu tambahin anak ya. Nih, ada 4 cara. Cara-cara kita dalam menuntut ilmu. Coba Zura dibaca nak, nomor 1 apa cara yang pertama? Rajin membaca dan belajar. Oke, rajin membaca dan belajar. Intinya hanya rajin membaca dan belajar. Yang kedua, coba nak kamu baca. Tanya hal yang Kalau malu bertanya nanti sesat. Tapi yang ditanya hal-hal yang positif mengenai menuntut ilmu. Coba yang laki-laki nak baca nomor 3. menghormati guru. Oke, menghormati guru. Guru apa aja yang perlu dihormatin? Semua guru, baik itu guru di sekolahnya ataupun guru ngaji. Yang laki-laki lagi, coba baca nomor 4. Disiplin dan konsisten. Apa arti disiplin? Apa arti disiplin? Artinya kalian itu pakai peraturan. Konsisten, tidak berubah-ubah. Yakinkan diri untuk setiap hari belajar dan tetap konsisten. Tinggal lagi layar di depan. Di sini ada video mengenai Quran surat Al-Mujadilah. Memahami kandungan surat Al-Mujadilah dan Az-Zumar dan hadis Muslim tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Allah SWT akan memberi kelapangan bagi orang-orang yang memberi kemudahan dan kelapangan kepada orang lain. Allah, coba perhatiin, Allah akan memberi kelapangan kepada kita ketika kita memberi kelapangan kepada orang lain. Allah juga mengatakan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang senantiasa selalu mengikuti perintah-perintahnya dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, Allah juga akan meninggikan derajat-derajat kita yang sedang menuntut ilmu. Oke, udah paham semuanya? Ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Oh iya nak, silakan. mengapa kita wajib menuntut ilmu? Mengapa kita wajib menuntut ilmu? Ayo. Ayo, tadi apa? Kenapa? Mengapa? Karena ilmu sebagai cahaya penerang kehidupan. Coba pertanyaan berikutnya ada. Apa manfaat menuntut ilmu? Manfaat menuntut ilmu apa? Salah satunya apa nak? Membentuk akhlak karimah. Membentuk karakter, perilaku, sikap, dimulai dari ilmu. Orang yang nggak berilmu nggak beradab. Contoh, ibu lanjut ya. Ada contoh teladan yang harus kita ikut dalam menuntut ilmu. Yang pertama, Rasulullah. Siapakah Rasulullah? Nabi Muhammad SAW. Beliau menuntut ilmu dari lahir sampai akhir hayat. Coba perhatikan lagi layar depan nak, biar makin paham. Dari kandungan surah Al-Mujadilah tadi, banyak poin-poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, nilai karakter. Apa itu?
tetap konsisten. Yang terakhir ialah rasa ingin tahu. Selalu bertanya, jangan malu bertanya. Oke. Nah, kita bagi kelompok nak ya. Kelompok A, B, C, D, E. Oke, Ibu kasih soal, kemudian nanti kalian diskusikan sama teman-temannya ya nak. Setelah didiskusikan, nanti akan bergiliran persentase ke depan. Coba diskusikan sama teman-temannya. Ada soal permasalahan yang berikut ini. Ada yang mau ditanya? Bukti kan? Rasulullah bersabda, Muslim, udah selesai nak? Udah. Kelompok A udah. Udah yang B, C? Udah semua? Udah siap untuk dipresentasikan ke depan? Oke, coba kelompok A dulu maju. Bajunya. Ke depan lagi. Coba dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin menjelaskan 3 faktor internasional yang dapat menyebabkan seorang pelajar kehilangan semangat dalam mencari ilmu dan memberikan solusinya. Jawabannya adalah faktor internal. Pertama, malas solusinya membuat jadwal belajar dan beratur. Kedua, minder atau rendah diri, solusinya menggunakan rasa percaya diri. Ketiga, kurang motivasi, solusinya memahami keutamaan ilmu dalam Islam. Oke, jawabannya benar. Kita ucapkan terima kasih sama kawannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok A. Bisa jawab soalnya. Coba nak kelompok B. Ayo ke depan. Kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan kerja keras kami. Bagaimana peran orang tua dalam menumbuhkan semangat anaknya untuk belajar? Berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peran orang tua: pertama, memberikan motivasi dan mendorong secara rutin. Kedua, menyediakan fasilitas belajar seperti buku, meja, lampu, dan lain-lainnya. Ketiga, memberikan teladan dengan menghargai ilmu. Contoh nyata adalah orang tua menampingi anak pekerjaan PR setiap malam. Oke, jawabannya sangat benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok B. Kelompok C. Yang mana kelompok C? Sini ya. Oke. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
dijawab masing-masing, nanti dikumpulkan. Nah, ini ada soal tentang materi hari ini. Kalian jawab masing-masing biar Ibu sudah tahu sampai mana kemampuannya memahami materi hari ini. Sudah siap semua? Nah, coba satu orang ketua kelas kumpulkan soal jawaban punya kawanmu, bawa kemari. Kumpulkan, nak, kasih sama ketua kelasmu. Ya, alhamdulillah. Nah, nih ada jawabannya di sini yang hampir benar semua, tetapi ada juga kawannya yang belum benar semua. Ibu berharap di rumah diulangi materinya lagi, nak, ya. Oke. Apakah kalian semangat belajar hari ini? Oke. Jadi adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini mengenai menuntut ilmu, yaitu meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban baik setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, baik dari lahir sampai akhir hayat. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara benar dan salah, dengan meningkatkan keimanan serta dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, juga kesimpulannya, menuntut ilmu harus dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, dengan semangat yang kuat, dengan sikap rendah hati, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita sudahi pelajaran hari ini. Pada ketua kelas saya pimpin doa selawatnya. Mari bersalawat. Muhammad
wabarakatuh.